Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa kembali dengan materi pada siang hari ini, yaitu teori atom. Kalian masih ingat waktu SMP apa itu atom? Kalian ingat-ingat kembali apa itu atom waktu SMP? Waktu SMP kita sudah belajar tentang atom. Sekarang kita pelajari lebih lanjut apa itu atom. Untuk menerangkan atom ini ada beberapa teori yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah teori atom menurut Democritus. Kemudian yang kedua teori atom menurut John Dalton. Yang ketiga teori atom menurut Thomson. Yang keempat menurut Rutherford. Kemudian yang berikutnya menurut Bohr, dan yang terakhir teori atom mekanika kuantum atau dikenal dengan teori atom modern. Kita lanjut untuk teori atom yang menurut Democritus. Itu adalah gambar Democritus, ahli kimia yang menciptakan atom pertama kali, di mana suatu materi tersusun dari partikel kecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi yang disebut atom. Gambar atom ada seperti itu, bola pecah yang padat berisi, tidak ada rongga di dalamnya. Kalian akan tahu waktu SMP juga sudah kalian kenal. Kita pelajari lebih lanjut di sini. Kemudian kita lihat teori atom berikutnya, yaitu teori atom menurut Dalton. Itu ada gambar John Dalton. Kalian juga harus hafal dan tahu ahli-ahli kimia, biar tahu tentang siapa penemu-penemunya. Di mana menurut Dalton, unsur terdiri dari partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi yang disebut atom. Atom tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Atom-atom dari suatu unsur adalah identik atau sama. Kemudian senyawa terbentuk dari penggabungan atom atau dua jenis unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu. Kalian nanti akan belajar lebih lanjut tentang hukum-hukum dasar yang menunjukkan perbandingan unsur dalam membentuk suatu senyawa, itu nanti akan adalah tetap. Demikian untuk selanjutnya adalah teori atom menurut Thomson. Thomson melakukan teorinya menggunakan percobaan sinar katoda. Ditemukannya ada elektron di sana. Elektron adalah partikel yang bermuatan negatif, seperti yang digambarkan oleh Thomson seperti itu. Atom merupakan bola pejal, artinya pejal itu rongga, tidak berongga, dia padat berisi, yang bermuatan positif. Di dalamnya tersebar elektron seperti roti kismis. Itu ada elektron menyebar di dalamnya. Kemudian atom tidak bermuatan atau atom bersifat netral. Kemudian teori berikutnya adalah menurut Rutherford, di mana Rutherford melakukan percobaan menggunakan penembakan lempeng emas dengan sinar alfa. Sinar alfa ditembakkan pada lembaran tipis emas. Kemudian sinarnya ada yang diteruskan, ada yang dipantulkan, ada yang dibelokkan. Menurut Rutherford, atom tersusun dari inti atom, yaitu proton dan neutron yang bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif yang mengelilingi inti, seperti sistem tata surya. Kemudian kalian lihat di situ gambar teori atom menurut Rutherford. Kemudian sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong dan atom bersifat netral. Kenapa bersifat netral? Karena di dalamnya ada inti atom yang bermuatan positif dan elektron yang mengelilinginya yang bermuatan negatif. Positif dengan negatif akan menjadi netral. Kemudian menurut teori atom Bohr, kamu juga harus mengenal siapa itu Bohr. Gambar Bohr seperti itu, kalian harus kenal ahli-ahli kimianya. Kemudian menurut Bohr, elektron tidak dapat berpindah dari lintasan apabila menyerap atau memancarkan energi. Elektron dapat berpindah ke lintasan apabila menyerap atau memancarkan energi. Elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang stasioner yang disebut dengan kulit. Kulit pertama namanya kulit K atau N sama dengan 1 yang terisi 2 elektron. Kulit berikutnya adalah kulit kedua atau N sama dengan 2 yang terisi 8 elektron. Kemudian kulit ketiga adalah kulit M atau N sama dengan 3
yang terisi maksimal 18 elektron. Untuk lebih lanjut nanti kita akan pelajari tentang konfigurasi elektron di kulit pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya untuk pertemuan berikutnya. Kita lanjutkan teori terakhir, yaitu teori mekanika kuantum. Teori ini akan kita pelajari pada juga pertemuan berikutnya. Untuk kali ini hanya sampai teori atom menurut Bohr. Jadi kalian bisa menyimpulkan nanti apa-apa saja yang bisa kalian ambil kesimpulan dari teori atom. Dari yang pertama menurut Demokritus, yang kemudian kedua menurut John Dalton, ketiga menurut Thomson, kemudian menurut Rutherford, yang berikutnya menurut Niels Bohr. Untuk pertemuan berikutnya kita akan pelajari lebih lanjut. Sekian, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi siswa hebat semuanya.